Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sukses selalu buat kita semua. Hai, Sobat Anak Novel. Kali ini kita jumpa lagi. Di novel Kebangkitan Panglima Perang tentunya. Makin seru ini ke depan ceritanya. Makanya yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar gak ketinggalan update video-video terbaru kita. Like, komen dan sharing juga ya. Oke, tidak berpanjang lidah. Markiton. Mari kita tonton. Bab 7 Dewa Kunlun tidak suka yang diberi hadiah. Jangan bermimpi. Kirana lebih baik mati daripada menyetujui hal itu. Oke, kalau begitu kamu tunggu saja. Jack tersenyum sinis, lalu berbalik dan pergi. Melihat muka pucat Kirana, Nathan meraih tangannya dan bertanya, "Kamu kenapa Kirana?" "Siapa orang itu barusan?" Kirana menggelengkan kepalanya. "Tidak apa-apa." Tapi Kirana tahu bahwa Jack tidak akan menyerah begitu saja. Kirana gelisah sepanjang jalan. Tapi di tengah jalan, sekelompok orang tiba-tiba mengepung Nathan berempat. Orang-orang itu semuanya adalah anggota tim keamanan. Dan satu persatu moncong senapan dingin mengarah ke mereka. Kirana ketakutan sehingga dia memegang tangan Nathan dengan erat. Wajah sangat pucat. James dan istrinya juga sama. Mereka terkejut. Mereka tahu bahwa ini adalah pembalasan dendam dari Jack Louis. Pimpinan pengamanan berseragam hitam. Di balik kacamatanya dia melihat dingin ke Nathan. "Louis, apa ini penjahat yang Anda maksud?" Jack berkata dari samping. "Ya, Pak Martin. Aku beritahu Anda. Orang ini baru saja kembali dari penjara hari ini. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan semacam ini? Aku curiga tujuannya tidak murni. Jika ada yang tidak beres pada acara ini, Pak Martin juga tidak mampu menanggungnya." "Apa? Benarkah, Martin?" Wakil kepala pengamanan, bertugas menjaga keamanan di sini. Dia tidak tahu bagaimana caranya Nathan bisa masuk kemari. Jack tersenyum bangga pada Kirana, dan berkata kepada Martin, "Apapun situasinya, Pak Martin, aku sarankan untuk menangkapnya terlebih dahulu. Kita harus menghilangkan segala risiko yang mungkin terjadi. Ya, kamu bisa datang ke sini setelah keluar dari penjara. Periksa surat undangan mereka dulu." Martin berkata dengan dingin. Sekarang James dan istrinya serta Kirana tercengang. Mereka sama sekali tidak ada surat undangan. "Cepat keluarkan surat undangannya." Jack Louis mendesak mereka. "Kami tidak memiliki surat undangan." Nathan berkata dengan santai. "Haha, Pak Martin, kamu dengarkan. Mereka sama sekali tidak punya undangan. Ini pasti ada masalah." Jack mendengar mereka tidak ada surat undangan. Langsung girang. Martin langsung memerintahkan pengawal, bawa mereka keluar. Kirana langsung panik. Jika mereka tertangkap, dia dan orang tuanya pasti tidak selamat. Tapi Nathan pasti akan dimanipulasi untuk dimasukkan kembali ke penjara oleh Jack. "Tunggu, kami masuk melalui pintu pemeriksaan di depan. Apa hak kamu bilang aku bermasalah?" Kirana berkata dengan marah. Jack mencibir. "Tidak mungkin. Siapapun yang masuk ke sini membutuhkan undangan. Bahkan tuan rumah perjamuan hari ini, Dewa Kunlun, juga memiliki undangan. Jika tidak ada undangan, pasti ada masalah. Yah, aku belum pernah mendengar ada orang yang masuk tanpa undangan." Ketua tim pengawal, Martin, berkata dengan pasti. Para petinggi yang datang ke perjamuan hari ini semuanya datang dengan undangan. Bawa mereka semua. James dan istrinya memejamkan mata ketakutan. Masalah terus ada. Kirana juga ketakutan. Jack tertawa dan berkata, "Kirana, terimalah takdirmu. Siapa suruh kamu tidak menyetujui tawaranku? Siapa yang bilang harus menggunakan undangan untuk masuk?" Tiba-tiba, suara Nathan terdengar. Semua orang menatapnya dengan heran. Kirana menarik Nathan dan memberi isyarat untuk tidak berbicara. James dan istrinya semakin ketakutan. Apakah Nathan akan membuat masalah lagi? Nathan mengelus pundaknya. "Bisakah kamu mempercayaiku lagi?" Kirana mengangguk. "Baiklah." Mata Nathan tertuju pada Martin. "Tanyakan saja pada bosmu. Katakan saja apakah Nathan Clark bisa masuk tanpa undangan." "Hahaha, apakah otak orang ini rusak di penjara? Kamu pikir kamu siapa?" Jack dan yang lainnya tertawa sampai perut mereka sakit. Martin kesal dengan kata-kata Nathan, dan berkata dengan marah, "Oke,
Kalau begitu aku tanyakan kepada pemimpin apakah dia mengenal Anda. Jack tertawa terbahak-bahak. Mereka senang melihat peristiwa konyol ini. Ada banyak orang di sekitar. James dan istrinya serta Kirana menundukkan kepala. Malu, memalukan. Martin menggunakan earpiece untuk bertanya kepada Stone, pemimpin tim keamanan. Ketika ada balasan suara dari earpiece, wajah Martin berubah drastis. Matanya menatap Nathan dengan penuh ketakutan. Aku mengerti. Pak Ketua. Martin terbata-bata. Jack memandang Martin dengan penuh harap. Bagaimana? Pak Martin. Prak. Jawabannya adalah tamparan di wajah. Tamparan itu membuat Jack terpelanting ke belakang. Mulut Jack penuh darah. Dan kehilangan beberapa gigi. Pak Martin. Kenapa? Jack menatap Martin seakan tidak percaya. Martin melangkah maju dan menonjoknya lagi. Darah Jack berceceran. Kenapa? Anda demi membalas dendam pribadi Anda dan sengaja melecehkan Nyonya Clark. Meskipun mereka tidak memiliki undangan, mereka adalah tamu yang sah. Sebaliknya, Anda mengganggu ketertiban acara dan membuat suasana jadi buruk. Pengawal, bawa dia pergi. Kurung dia beberapa hari. Perintah Martin. Dua penjaga keamanan di sebelahnya melangkah maju dan menyeret Jack seperti anjing. Tuan dan Nyonya Clark, maaf telah berbuat salah. Martin tidak berani berlama-lama di sana, dan segera membawa bawahannya pergi. Adegan yang tiba-tiba ini membuat Kirana tercengang. Apa yang telah terjadi? Bukankah mau menangkap mereka? Mengapa dalam sekejap Jack yang ditangkap? Mereka bertiga menatap Nathan. Ini terjadi tepat setelah dia mengatakan namanya. Kirana menatapnya dengan curiga. Bisakah kamu menjelaskannya? Sangat sederhana. Meskipun kita tidak memiliki undangan, kita masuk secara legal, dan kita tidak ada masalah. Dan yang dilakukan Jack adalah mengganggu ketertiban acara ini. Kamu melihatnya kan? Ada berapa banyak orang di sana? Seberapa buruk dampaknya jika yang datang hari ini adalah Dewa Kunlun? Bila tahu hal semacam ini terjadi, jangankan si Jack, bahkan pemimpin Irfan Wilson tidak mampu menanggungnya. James segera berkata, paham. Selama kita bisa buktikan kita masuk secara legal. Ibu mertua juga mengangguk. Iya benar, Kirana merasa ada masalah. Tapi sepertinya penjelasannya masuk akal. Wajar. Saat Nathan menoleh, cahaya dingin melintas di matanya. Dia sebenarnya mendengar semua yang dikatakan Jack barusan. Kali ini, dia tidak hanya dikurung beberapa hari, tetapi dia akan membusuk di penjara. Pesta makan malamnya sangat sederhana, tetapi semua orang penting datang. Setelah James bertiga mendapat tempat duduk, mereka tidak berani bergerak atau berbicara. Mereka bahkan tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Ayah, Ibu, kenapa kalian begitu tegang? Berkeliling saja, bisa berbaur dengan banyak orang. Nathan tertawa. James dan istrinya saling memandang, tetapi mereka tetap tidak berani bergerak. Kirana memiringkan kepalanya dan menatap Nathan dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kamu tidak takut sama sekali. Ketenangan Nathan membuat Kirana dan ketiganya memiliki ilusi. Sepertinya Nathan sangat terbiasa dengan kesempatan seperti itu. Nathan tersenyum. Apa yang aku takutkan dari mereka? Kirana pikir-pikir. Dia di penjara menghadapi orang-orang yang sangat kejam. Pasti sudah terbiasa. Jadi Kirana berhenti bertanya. Ada semakin banyak orang di ruang perjamuan. Irfan Wilson dan beberapa petinggi Arnhemia juga berdatangan dan dikerumuni oleh banyak orang. James, aku lihat semua orang membawa hadiah. Bahkan sekretaris di samping Irfan Wilson membawa kotak hadiah. Tampaknya keluarga kita belum menyiapkan hadiah, ucap Amanda tiba-tiba. Setelah melihat semua orang, memang benar, hanya keluarga mereka yang tidak membawa hadiah. Semua orang telah membawa hadiah. Semua orang berkumpul, menunggu menyerahkan hadiah. Hanya mereka yang berada di pojokan, terlihat jelas. Banyak orang memandang mereka, itu karena kita tidak mengerti tata krama. Aku tidak menyadarinya. James menunduk. Amanda juga berkata, ya, ayah dan Adrian tadi di luar juga membawa banyak hadiah. Kirana menghela nafas. Ini salahku. Aku tidak yakin aku bisa masuk sebelumnya. James juga mengangguk. Apakah kita butuh mengutus seseorang untuk mengirim beberapa hadiah sekarang? Masih ada waktu. Nathan segera menolak. Ayah, Ibu,
Kirana, jangan khawatir. Mungkin Dewa Kunlun tidak suka yang memberi hadiah. Bukankah? Ini adalah aturan, celetuk Kirana. Nathan tersenyum. Aku merasa bahwa Dewa Kunlun menghargai mereka yang tidak memberikan hadiah. Percaya atau tidak? Kirana menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya. Bab 8 Perubahan Pandangan Ayah Mertua dan Ibu Mertua. Apakah kalian melihat itu? Ada yang tidak membawa hadiah. Apakah mereka tidak mengerti aturannya? Atau apakah mereka sama sekali tidak peduli dengan Dewa Kunlun? Orang-orang ini terlihat asing. Apa latar belakangnya? Apakah mereka menyelinap masuk? Segera. Semua orang memperhatikan James dan rombongannya. Mendengar itu di telinganya. James tidak sabar untuk menemukan lubang di tanah dan menyelinap ke dalam. Sangat memalukan. Ini tidak sama dengan malu di depan orang yang kita kenal. Tetapi tingkat malunya lebih kuat. Pertama-tama, kehadiran mereka tidak dihargai di sini. Dan terlebih lagi, orang-orang yang datang ke sini adalah orang-orang penting. Mereka hanya orang tak bernama. Ini semacam tekanan batin. Setelah beberapa saat, suasana berubah. Terlihat beberapa orang berseragam militer masuk, dan mata semua orang tertuju pada mereka. Pria terdepan berseragam militer, tampak satu bintang di pundaknya. Dia merupakan pemimpin 5 jenderal. Di mana dia berdiri, penuh aura, dan kerumunan terdiam mereka tidak berani berbicara. Perkenalkan, aku bertugas di bagian timur. Julukan Green Dragon. Aku pengikut Dewa Kunlun. Aura Neville Ditman menyapu semua penonton. Keluarga James gemetaran ketika mereka melihat pemandangan ini. Dewa Kunlun ini terlalu menakutkan. Pengikutnya saja seorang jenderal perang. Tentu saja, Dewa Perang Kunlun adalah Panglima Perang Bintang 5 pertama di negara Neslandia. Amanda hampir menangis. Kita seharusnya membawa beberapa hadiah. Bagaimana jika dia pikir kita tidak menghormatinya? Irfan Wilson bertanya. Jenderal Green Dragon, kapan Dewa Perang Kunlun akan tiba? Neville Ditman tersenyum. Sebenarnya dia sudah ada di sini. Tetapi dia selalu rendah hati. Dia biasanya tidak suka ikut perjamuan seperti ini. Di luar dugaanku dia hadir di sini. Kata Neville Ditman. Semua gempar. Semua orang memandang sekeliling. Neville Ditman berkata dengan tegas. Semua orang tidak perlu mencarinya. Tetapi kata dan perbuatan Anda terlihat di mata Panglima. Hari ini, biarkan aku yang tampil. Jika Anda membutuhkan sesuatu silakan mencari aku. Mendengar ini, James segera berbisik. Bukankah ini sebuah tanda? Yang lain juga memahami maksudnya. Baskara putra dari Arnhemia mempersembahkan sepasang mutiara kepada Dewa Perang Kunlun. Evergreen Group Arnhemia mempersembahkan ginseng alam berusia 200 tahun ke Dewa Perang Kunlun. Apokalipse Club Arnhemia mempersembahkan McLaren Pearl untuk Dewa Kunlun. Semua orang gila-gilaan mempersembahkan hadiah mereka. Hadiahnya sangat menggemparkan. Bahkan ada yang mempersembahkan 1 unit villa. Melihat orang lain memberikan hadiah seperti itu, James dan istrinya menundukkan kepala. Bahkan Kirana ingin pergi saja. Di atas panggung, Neville Ditman melihat gunungan hadiah di depannya. Ekspresi wajahnya berubah dingin. Maksud kalian apa? Suara Neville Ditman mengejutkan penonton. Bahkan Irfan Wilson, pejabat tinggi perbatasan, terdiam. Semua orang memandang Neville Ditman sang Green Dragon. Tidak mengerti apa yang dia maksud. Apa kalian sedang menghina Panglima Perang? Bukan. Bukan begitu. Semua orang terkejut. Aku peringatkan kalian. Panglima Perang sangat benci hal seperti ini. Jangan mencoba mendekat Panglima Perang dengan cara ini. Kalian begini meremehkan Panglima Perang. Amukan Neville Ditman. Membuat semua mengerti. Lagi pula, apakah Dewa Perang Kunlun akan kekurangan uang atau hal semacam ini? Dia tidak butuh. Dewa Perang Kunlun tak tertandingi dalam kekayaan dan kekuasaan. Jenderal Green Dragon mohon tenang. Kami tahu kami salah. Neville Ditman melirik penonton dan berkata, apakah ada yang tidak memberikan hadiah? Semua orang saling memandang dan menyadari bahwa tidak ada orang yang tidak memberikan hadiah. Ayah, angkat tanganmu. Sesuatu yang baik akan terjadi, kata Nathan. Barusan James terus menyimak. Mendengar bahwa Panglima Perang, Dewa Kunlun, tidak suka diberi hadiah. Dalam hatinya sedikit lega. Tapi untuk mengangkat tangannya, dia tetap tidak berani.
Kirana, angkat tanganmu. Pasti ada hal yang baik. Kirana mengangkat tangannya. Semua mata langsung tertuju padanya. Mata Neville Ditman terpaku pada Kirana. Bagus, bagus sekali. Tidak membawa hadiah apapun. Berarti sikap kalian tepat. Kalian menghormati Dewa Perang. Bagus. Setelah mendengar pujian Jenderal Perang, Kirana dan orang tuanya terkejut. Tanpa sadar mereka berdiri. Siapa namamu? Tanya Neville Ditman. Selamat malam Mer. Green Dragon. Nama aku Kirana Andersen. Ini ayahku James Andersen. Kirana dengan sopan memperkenalkan diri mereka. Bagus sekali. Aku akan mengingatmu. Nantinya bila ada hal yang menguntungkan, aku akan prioritaskan kalian, kata Neville Ditman meyakinkan. Kali ini, semua orang melemparkan pandangan iri, termasuk Irfan Wilson. Kirana dan James dengan cepat mengucapkan terima kasih. Mereka bahkan tidak berani bermimpi bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini. Sampai perjamuan berakhir, mereka masih merasa seperti mimpi. Ya Tuhan, apakah semua ini benar? James telah memasukkan kartu nama beberapa petinggi ke dalam sakunya. Banyak orang mulai mendekati mereka. Putriku, kamu sangat beruntung, kata Amanda berseri-seri. Kirana memandang Nathan. Ibu, aku harus berterima kasih kepada Nathan untuk semua ini. Dia mengetahui Dewa Perang Kunlun tidak suka diberi hadiah. Dan dia juga memintaku untuk mengangkat tangan. Kalau tidak aku tidak akan berani. Malam ini Nathan membuat kita terkesan. Beberapa masalah telah diselesaikannya. Yah, jika bukan karena dia, apakah kita bisa menghadiri makan malam ini? Nathan tersenyum. Itu semua keberuntungan kalian. Aku hanya meminta seorang teman untuk mendapatkan beberapa undangan. Kirana menatap Nathan secara berbeda. Tampaknya semuanya malam ini berada di bawah kendalinya. Dan dia dapat menyelesaikan apapun hanya dengan satu kata. Mungkinkah dia memiliki latar belakang yang bagus? Semuanya diatur olehnya. Tapi dipikir-pikir, dia dipenjara 6 tahun. Bagaimana mungkin? Kirana menghilangkan semua pikirannya. Malam ini mendebarkan. Untungnya berakhir dengan bahagia. James dan istrinya sangat senang dan lega. Terutama di depan ayahnya dan keluarga lainnya. Tiba-tiba Philip menelepon. Dan James mengangkatnya. Mulai besok, kamu dan Kirana tidak perlu pergi bekerja. Apa? Suara dingin dan kejam Philip dari ujung telepon. Kalian sangat mengecewakan aku. Kapan kamu membayar kembali 2 miliar yang kamu pinjam? Ayah, aku, karena tidak bisa bayar. Aku akan mengambil kembali perusahaan. Jika kamu tidak bisa melakukannya, serahkan kepada yang mampu. Aku akan membiarkan Adrian dan Shafirna mengambil alih. Kamu urus sendiri. Tut. Brak. Ponsel James jatuh ke tanah. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Kirana dan Amanda berpelukan dan menangis terseduh-seduh. Ada apa? Tanya Nathan. Kirana menangis. Kakek mengambil perusahaan. Dan kami dipecat. Mereka akan menyesalinya. Di tempat lain, di rumah besar keluarga Andersen, Philip baru saja menutup telepon. Joseph Andersen bertanya dengan hati-hati, jika kita menekan keluarga mereka seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Nathan tidak punya backingan, kan? John berkata, Ayah, Kak, aku telah selidiki. Teman lama aku dari Departemen Pemeliharaan Air Kota, dia juga pergi ke perjamuan. Dia mengatakan bahwa Nathan tidak memiliki backingan sama sekali dan mengandalkan seorang temannya untuk masuk. Lucunya hanya mereka sekeluarga yang tidak bawa hadiah. Memalukan. Orang bilang tidak suka terima hadiah. Mereka pikir beneran. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Philip mencibir. Keluarga James berani memalukanku di villa. Aku harus mengambil kembali perusahaan dan membuat mereka menganggur. Philip sangat marah dengan apa yang terjadi malam ini. John Andersen menghasut Philip untuk mengambil kembali perusahaan. Adrian juga menimpali. Ya, keluarga itu tidak tahu berterima kasih. Bahkan tidak menghormati kakek. Aku berjanji akan membuat mereka tidak ada tempat berpijak. Philip memandang Adrian dan berkata dengan penuh harap, Adrian, keluarga Andersen akan bergantung padamu di masa depan. Proyek pengembangan taman ekologi di Agats besok sepertinya kita tidak punya cukup waktu mempersiapkannya. Tapi tidak jadi masalah. Adrian, kamu harus berusaha.
Andalkan koneksimu untuk mendapatkan beberapa proyek lagi. Adrian tersenyum. Jangan khawatir, kakek. Bab 9 harus Kirana. Kirana tidak tidur malam itu. Nathan menghibur. Tenang dan tidurlah. Nanti Philip Andersen akan memohon kalian kembali bekerja nanti. Kirana memelototinya. Bagaimana mungkin? Biarkan kakek memohon padaku. Ayah dan aku dapat bekerja kembali saja. Kami sudah bersujud syukur. Jangan khawatir. Aku bilang Philip akan memohon padamu. Berarti dia akan memohonmu sayang. Nathan berbalik badan dan menuju ke balkon. Kemudian melakukan panggilan. Neville Ditman. Biarkan Irfan menjawab telepon. Keesokan harinya, Philip baru saja bangun langsung mendapat telepon dari Kementerian Perencanaan Pembangunan. Secara khusus meminta keluarga Andersen untuk berpartisipasi dalam tender proyek pengembangan taman ekologi. Philip tersanjung, pikirnya. Proyek taman ekologi itu terlewatkan. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk mengikuti tender. Philip segera memanggil seluruh anggota keluarga dan bertanya, "Aku mendengar selama ini ada yang menyiapkan proposal untuk berpartisipasi dalam tender ini. Siapa itu?" John segera berkata, "Ayah, itu Kirana. Dia menulis proposal secara rinci. Tetapi dengan kemampuannya bagaimana dia bisa berpartisipasi?" Philip memegang dagu. Dengan kata lain, Kirana memiliki proposal yang detail. Selama dia memilikinya, dia dapat berpartisipasi dalam tender. Ya, Kirana masih punya sedikit kompeten. Sadi, cepatlah ke rumah paman ketiga untuk mengambil kembali proposal. Aku tidak menyangka sampah-sampah ini berguna. Saat ini, Nathan sedang sarapan. Wajah Kirana muram. Tidak ingin berbicara sepatah kata pun. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu. Setelah dibuka, ternyata Sadi Andersen. Sadi melirik rumah itu dan berkata sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka kamu tinggal di rumah sekecil ini sekarang. Apakah ada 150 meter persegi?" James bertanya dengan marah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sadi mencibir. "Aku di sini untuk mengambil proposal proyek pengembangan taman ekologi. Kementerian Perencanaan Pembangunan memberitahu kami bahwa kami akan berpartisipasi dalam tender." Kirana menolak. "Tidak, aku membuat proposal itu sendiri. Kamu mau ikut tender maka harus membuatnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Apalagi aku sudah dipecat." Sadi memelototinya dan berkata, "Baiklah, akan kubiarkan kakek berbicara langsung denganmu." Kemudian, dia menyerahkan telepon ke Kirana. "Ada apa denganmu, Kirana? Kamu tidak mau berikan proposalnya. Apakah kamu tidak menganggap aku kakekmu?" Begitu Kirana menjawab telepon, terdengar amukan dari Philip. Air mata Kirana berlinang. "Kakek telah memecat aku. Untuk apa kakek menginginkan proposal yang aku buat? Aku tidak rela." Apa maksudmu? Jika kamu tidak menyerahkan proposalnya, kita putus hubungan keluarga hari ini." "Keluargamu bukan lagi keluarga Andersen." Mendengar ini, Kirana menangis. Nathan berdiri, mengambil proposal dan menyerahkannya kepada Sadi, lalu menghibur Kirana. "Lumayan." Sadi memandang keluarga itu dengan wajah penuh ejekan. Kirana dan James kecewa ketika mereka melihat Nathan menyerahkan proposal itu. Terlalu pengecut. "Apa gunanya memiliki suami seperti itu? Kenapa kamu berikan proposalnya?" tanya Kirana. Nathan tersenyum. "Dengarkan aku. Philip pasti akan datang dan memohon kembali. Hari ini, ayo pergi ke suatu tempat." Kirana berkata dengan marah. "Bagaimana kamu bisa membuatku mempercayaimu seperti ini?" James juga meraung. "Jika kakek tidak datang untuk memohon Kirana, maka kamu harus bercerai." "Baik, aku setuju." Nathan menyetujuinya. Di sisi lain, Adrian dan Shafirna dipercayakan dengan beban penting. Setelah mereka mendapatkan proposal, mereka mengambil alih perusahaan Britannica Anders milik Kirana. Mereka langsung menuju ke lokasi. Tiba di kantor gedung proyek Taman Ekologi. Sudah banyak orang yang mengantri. Membayangkan semua harta Andersen akan menjadi milik sendiri. Adrian bersemangat dan nafasnya terasa menggebu-gebu. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya giliran Adrian. Setelah Adrian dan Shafirna memasuki ruangan kantor, Adrian hendak memperkenalkan dirinya.
Tetapi orang duduk di seberangnya berkata, apakah orang-orang dari keluarga Andersen? Adrian tertegun sejenak, dan segera berkata, ya, ya. Syafrina segera menyerahkan setumpuk kertas. Ini adalah proposal kami. Silakan dilihat. Departemen Perencanaan Pembangunan Arnhemia bertanggung jawab atas persetujuan dan keputusan proyek ini. Dan penanggung jawab di lokasi adalah Weston Smith, pemimpin manajemen Departemen Perencanaan Pembangunan. Weston Smith menimpa buku proposal keluarga Andersen di bawah tangannya. Tidak langsung membacanya, tetapi mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa Miss Kirana dan Mer James tidak datang? Apa? Kalimat ini membuat Adrian dan keduanya bingung. Mer Smith, izinkan aku memperkenalkan. Nama aku Adrian Wilson. Aku orang yang bertanggung jawab atas proyek ini di Andersen Group. Adapun Kirana dan James, mereka telah dipecat dan mereka tidak berandil dalam Andersen Group. Boleh tahu untuk apa Mer Smith bertanya tentang mereka? Adrian bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Weston Smith mengangguk lega. Oh, dipecat. Kalau begitu baiklah. Kalian pergilah. Andersen Group tidak memenuhi syarat untuk bersaing dalam pengembangan proyek ini. Karena itu, Weston Smith mendorong kembali proposal mereka. Adrian dan Syafirna tercengang. Mer Smith, apa maksud Anda? Adrian mulai gemetaran. Syafirna kembali bertanya, mungkinkah ini berkaitan dengan Kirana? Ya, benar. Diketahui bahwa Andersen Group sangat cocok untuk mengembangkan proyek ini, terutama perusahaan Britannica Anders yang dipimpin Kirana Andersen. Oleh karena itu, untuk sementara kami memilih Britannica Anders. Sekarang Kirana telah dikeluarkan, jadi tidak ada hubungannya dengan Andersen Group lagi. Kami akan memilih ulang. Weston Smith menjelaskan dengan sabar, walau dikatakan tentatif, tetapi sudah diputuskan. Semua orang mengerti hal ini. Adrian dan Syafirna dengan antusias berkata, meskipun Kirana dipecat, Mer Smith, kami telah mengambil alih Britannica Anders. Pilihlah kami. Ini adalah beberapa dokumen pemindaian. Adrian dengan bersemangat mengeluarkan banyak dokumen dari tas tangannya dan menyerahkannya. Britannica Anders ada di bawah tanggung jawab kami. Brak, tanpa diduga Weston Smith memukul meja. Berbagai dokumen berserakan. Pergi, kalian tidak mengerti kata-kataku. Yang aku inginkan adalah Kirana datang ke sini dengan proposal proyek. Tanpa dia, tidak ada yang bisa menggantikannya. Kami ingin memberi otorisasi proyek ini kepada Mes Kirana. Apakah Anda mengerti? Weston Smith menunjuk hidung Adrian. Syafirna tersipu. Mengapa Mer Smith harus memilih Kirana? Aku Syafirna, saudari Kirana. Aku pernah belajar di luar negeri, dan kemampuan aku jauh lebih hebat daripada Kirana. Mer Smith, aku bisa mengerjakan proyek ini. Adrian mengangguk. Ya, kemampuan Syafirna sangat hebat. Jauh lebih hebat dari Kirana. Brak, Weston Smith membanting proposal proyek ke lantai, dan berteriak dengan marah, pergi. Aku bilang, kecuali jika Mes Kirana datang sendiri pada jam 8 besok pagi. Tidak boleh terlambat. Jika tidak, Andersen Group tidak memiliki kualifikasi untuk proyek ini, dan langsung terdiskualifikasi. Cepat pergi. Jangan sampai aku meminta security untuk mengusirmu. Sekretaris Weston Smith mendorong mereka berdua keluar. Baru sekarang mereka mengerti alasan mengapa proyek ini diserahkan ke Andersen Group. Bukan karena kekuatan keluarga Andersen, tetapi karena Kirana. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan wanita jalang ini. Bahkan proyek sebesar ini diserahkan padanya. Gumam Syafirna curiga. Adrian memegang kepalanya. Tidak heran kenapa Kementerian Perencanaan Pembangunan menelepon kita untuk berpartisipasi dalam tender. Ternyata alasannya Kirana. Setelah kembali ke rumah besar Andersen, Philip segera bertanya, Adrian, apa hasil dari penawarannya? Sudahkah kita lulus pemilihan pertama? Adrian tampak tertekan. Syafirna, kamu yang beritahu kakek. Syafirna memberitahu Philip tentang segalanya. Apa? Harus Kirana yang pergi? Philip Andersen tampak terkejut. Adrian berkata, ya, pimpinan Smith telah mengisyaratkan bahwa proyek ini akan diberikan ke perusahaan Britannica Anders. Tetapi harus Kirana yang mempresentasikan secara langsung. Tidak bisa orang lain. Kami telah membuat kesalahan.
Phillips mengirim Joseph dan John untuk bernegosiasi lagi, tetapi keduanya diusir. Setelah memikirkannya, Philip akhirnya berkata, "Kalau begitu carilah Kirana dengan cepat. Kembalikan jabatannya, dan dapatkan proyek ini." Adrian mendesak, "Kakek, cepatlah." Dia bilang besok pagi tepat jam 8. Jika tidak melihat Kirana, maka akan digantikan. Bab 10 biarkan kakek datang dan memohon. Kali ini, tidak hanya Sadi, tetapi juga Adrian dan Shafirna juga ikut ke sana. "Mengapa kalian datang ke sini?" James marah saat melihat ketiga orang ini. Tak diduga oleh James, Adrian dan yang lainnya dengan sopan berbicara, "Paman, Bibi, di mana Kirana?" Mereka juga membawa berbagai kotak hadiah di tangan mereka, membuat James dan istrinya bingung. "Kirana tidak di rumah," jawab Amanda. Shafirna bertanya sambil tersenyum. "Bibi tahu kemana dia pergi?" Amanda menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu. Dia pergi dengan Nathan pagi-pagi sekali. Aku tidak tahu kemana mereka pergi." "Oh, kami mengerti. Jika Kirana pulang, hubungi kami. Kami pergi dulu." Setelah ketiganya pergi, James dan Amanda semakin bingung. Apa yang mereka lakukan? Memberi hadiah? Apakah mereka mencoba menjilat kita? Amanda tiba-tiba berkata, "Mungkinkah apa yang dikatakan Nathan benar-benar menjadi kenyataan?" "Aku tidak mengerti sedikit pun." Pada saat ini, Nathan dan Kirana sedang berjalan dengan santai. Di sekolah mereka dulu, mengikuti saran Nathan, Kirana mematikan ponselnya. Adrian dan lainnya keluar dari rumah Kirana. Hari sudah menunjukkan malam. Mereka tidak pergi jauh, hanya menunggu di gerbang rumah Kirana. Setelah menunggu selama 3 jam, Nathan dan Kirana masih belum kembali. Philip sudah mendesak beberapa kali. "Cepat telepon Kirana dan tanyakan, kenapa mereka belum kembali?" Adrian menunggu dengan tidak sabar. Rokok dihisap sebatang demi sebatang. Shafirna menelepon Kirana. "Nomor yang Anda tuju tidak aktif." Mendengar nada di ponsel, Shafirna terpaku. Ponselnya dimatikan. "Apa? Dimatikan? Apa dia sengaja?" kata Adrian kesal. Sadi juga mencoba menelepon, tetapi dimatikan. Kirana tidak tahu tentang hal ini sama sekali. "Ini hanya kebetulan, bukan? Kenapa dimatikan?" kata Shafirna bingung. "Ngomong-ngomong, siapa yang tahu nomor Nathan? Dia dan Kirana bersama?" tanya Adrian. "Tidak tahu. Aku akan bertanya pada Paman dan Bibi." Setelah Shafirna bertanya, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mereka juga tidak tahu nomor Nathan. Dia baru saja kembali kemarin. "Goblok," Adrian sangat marah. Kemudian Philip menelepon lagi. Adrian langsung meminta Shafirna untuk mengangkatnya. "Kakek, Kirana tidak tahu kemana. Aku tidak bisa menemukannya. Ponselnya dimatikan. Nomor Nathan juga tidak ada yang tahu. Paman dan Bibi juga tidak tahu. Mereka pergi dari pagi." Setelah mendengar penjelasan Shafirna, Philip semakin cemas. Jika tender ini dimenangkan, kekayaan keluarga Andersen akan bertambah berkali-kali lipat. Segera cari dia, sebelum pagi. Masalah ini harus sudah selesai. Philip mengerahkan seluruh relasi untuk mencari Nathan dan Kirana di seluruh Arnhemia. Teman sekolah dan rekan kerja Kirana satu persatu ditanyakan. Sama sekali tidak ada kabar Kirana. "Apakah Kirana keluar dari Arnhemia?" kata seseorang. Philip hampir kena serangan jantung. Nafasnya terengah-engah. Dia melototi John, "Ini semua salahmu. Anak durhaka. Ide buruk macam apa yang kamu berikan? Mengapa kamu pecat dia? Mengapa ambil perusahaannya? Jika kita tidak bisa menemukan Kirana kembali sekarang, berapa triliun kerugian kita?" John ketakutan. "Ayah, aku tidak tahu. Siapa yang mengira bahwa Kirana adalah kuncinya? Mengapa Kementerian Perencanaan Pembangunan bersikeras harus Kirana? Cepat dan temukan dia. Jika kamu tidak dapat menemukan dia sebelum jam 8 pagi, aku juga akan mengambil kembali perusahaan kamu. Keluarga kamu tidak akan mendapat sepeser pun." "Ayah, aku akan segera mencarinya." Saking takutnya, kaki John sampai gemetaran. Philip memelototi Joseph juga. "Kalian juga mencarinya. Tunggu apa lagi? Apakah kamu ingin kehilangan 10 triliun? Ayo kita cari." Malam itu, semua orang di keluarga Andersen tidak beristirahat, dan terus mencari Nathan dan Kirana.
Sedangkan saat ini, Nathan dan Kirana sudah tidur pulas di hotel. Setelah seharian berkeliling, Kirana sangat lelah hingga tertidur dan lupa menyalakan ponselnya. Sudah tidak tahu berapa banyak panggilan yang mereka lakukan. Walau tidak sampai puluhan ribu, setidaknya pasti ada ribuan. Mereka sudah bolak-balik ke rumah Kirana puluhan kali, tetapi tidak dapat menemukannya. Hari sudah terang, penyakit jantung Philip hampir kumat. Jika proyek ini terlepas begitu saja, aku akan mengambil laba 3 kali lebih banyak dari perusahaan kalian masing-masing tahun ini. Aku akan mengambil kembali perusahaan kamu, John. Kalian bebas mau melakukan apapun. Dasar anak durhaka hanya bisa merusak daripada membantu. Philip sangat marah sampai menggebrak meja. Wajah John masam. Dan dia berbisik, ayah, mungkin mereka pergi bermain. Dan ponsel mereka kehabisan listrik. Jika sudah dicas pasti aktif lagi ponselnya. Kamu sedang membujuk anak kecil. Masalah ini kalau bukan gara-gara kamu apa jadi begini. Philip menamparkan John. Baiklah. Sekarang sudah hampir jam 7. Apa sudah diaktifkan? Coba kamu telepon. John gemetaran dan menekan nomor Kirana. Mengejutkan nomornya sudah aktif. Halo. Pagi-pagi begini telepon. Apa kamu gila? Telepon terhubung. Dan terdengar suara Nathan. Semua orang terkejut dan senang. Nathan, ini aku paman kamu. John, lanjut John. Oh John, mengapa kamu menelepon? Apa ada yang salah dengan otakmu? Nathan berkata seperti itu, membuat emosi John meledak. Namun, dengan suara tenang dia bertanya, Nathan, mana Kirana? Biarkan dia angkat telepon. Aku ada urusan mendesak. Dia sedang tidur. Tidak bisa angkat telepon. Ada urusan apa sampaikan saja padaku. Nathan menolak secara langsung. John cengengesan dan berkata, Nathan, dulu kami mengambil alih perusahaan dan memecat Kirana adalah kesalahpahaman. Kami memutuskan untuk memanggil Kirana kembali dan membiarkan dia memegang Britannica Anders lagi. Kamu segera bawa Kirana ke rumah. Ini permintaan kakekmu. Oh, artinya Kirana melanjutkan jabatannya. Sudah tidak perlu. Kirana sudah memiliki pekerjaan baru. Jadi rasanya tidak butuh lagi. Tut, tut, tut. Nathan segera menutup telepon. Ingin kubunuh orang ini. John sangat marah. Cepat telepon lagi dan tanyakan di mana mereka. Dasar tolol. Philip menamparkan John lagi. Oh, John menelepon lagi. Nathan, aku tahu apa yang kita lakukan salah. Kali ini hanya kesalahpahaman. Dan aku berjanji tidak akan ulangi lagi. Beritahu aku lokasimu. Dan aku akan menjemput kalian. Oke. Tidak. Kemarin dipecat sekarang dipekerjakan. Kalian bergurau. Kamu anggap Kirana sebagai apa? Tutur Nathan marah. John segera melanjutkan. Asal Kirana kembali. Kalian boleh minta apapun. Gaji tidak menjadi masalah. Oke. Bila mau Kirana kembali. Siapa yang memecatnya silahkan datang memohonnya kembali. John berkata, aku yang memecatnya. Aku yang akan memohonnya. Tidak bisa. Kamu tidak punya wewenang itu. Philip yang pecat. Jadi biarkan Philip datang dan memohonnya secara langsung. Kalau tidak, Kirana tidak akan kembali. Sikap Nathan sangat tegas. Philip hampir pingsan mendengar perkataan Nathan. Apa? Membiarkan aku ke sana untuk memohon pada gadis kecil itu. Nathan, kamu cari mati. Seketika Philip merasa dipermalukan. Wah, makin menegangkan ceritanya ya sobat anak novel. Kira-kira, akankah kakeknya Kirana, Phillips, yang udah memecat Kirana dan mengambil alih perusahaannya, datang dan memohon-mohon pada cucunya itu? Kena batunya kan luke, makanya sama cucu harus adil sayangnya. Ya gas sobat anak novel. Kalau udah gini baru tahu rasa deh. Oke sobat anak novel, terima kasih udah nonton. Nantikan terus video kelanjutannya. Sampai jumpa.